Halo kakak-kakak yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program Persiapan Guru Sekolah Minggu ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas 8 ayat 40 sampai 42, Injil Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan dilanjutkan ayat 49 sampai 56. Belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak Yairus, Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Mari kakak-kakak mulai ya menyiapkan Alkitab. Karena yang akan kita lakukan adalah menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu. Jadi sebelum kakak-kakak bercerita, apalagi mempersiapkan metode penting bagi kakak-kakak dan saya untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Ya, dan yang akan menyiapkan bahan Alkitabnya adalah Kak Pendeta Hendra. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami mau melakukan persiapan bersama dan kami mau membuka Alkitab, membaca apa yang akan kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu, mulai dengan kami sendiri membacanya, merenungkannya, mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih Bapa, amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi, kita akan bersama-sama untuk membahas bagian firman Tuhan. Dan kita mau menyampaikan kisah tentang Yesus membangkitkan anak Yairus. Dan melalui kisah ini kita mau memperkenalkan Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang mati. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai dengan 42. Lalu dilanjutkan 49 sampai dengan 56. Yuk kita baca firman Tuhan ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai dengan 42 dan 49 sampai dengan 56. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menantikan dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Dia sujud di depan kaki Yesus dan memohon Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat 49. Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan diselamatkan." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta ayah anak itu dan ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangkitlah." Roh anak itu pun kembali dan seketika itu juga ia bangun. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lalu takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Kakak-kakak, mari kita menyusuri ayat-ayat apa yang Tuhan rindukan kita sampaikan kepada adik-adik. Kalau kita mengamati pada bagian pertama kisah kita, maka kita akan menemukan ada satu hubungan dengan kisah sebelumnya. Di ayat 40 disebutkan Yesus kembali ya. Jadi ketika Yesus kembali menunjukkan ada hubungan dengan kisah sebelumnya. Apa kisah sebelumnya? Kisah sebelumnya adalah kisah di mana Tuhan Yesus memulihkan orang yang kerasukan roh di Gerasa. Di mana ada banyak sekali babi-babi yang lalu menjadi target pemindahan roh itu dan akhirnya ribuan yang mati. Nah, kisah itu terjadi di tempat di mana orang-orang non-Yahudi berada, di Gerasa. Nah, yang kali ini kita akan membahas kisah di mana Yairus, kepala rumah ibadat berada. Jadi tentunya ini adalah daerah Yahudi.
Jadi terlihat sekali penulis Injil Lukas ini mau mengatakan sesuatu bahwa di tempat non-Yahudi, di tempat orang-orang Yahudi, Yesus itu berkuasa. Jadi kuasa Yesus terbukti baik di tempat non-Yahudi maupun juga tempat Yahudi, di mana-mana tempat. Nah, ini menjadi pembuka kisah kita. Nah, disebutkan di teks kita ini ada problem yang dialami oleh Yairus, ya. Karena dia tuh datang dan memohon dengan sangat, bahkan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting sekali, ya. Kenapa dia tersungkur dan memohon kepada Tuhan Yesus? Karena anak perempuan satu-satunya yang umurnya 12 tahun hampir mati. Jadi kisah ini penulis Injil Lukas rangkai dengan kisah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Jadi sama-sama perempuan punya problem, yang satu berumur 12 tahun, uh, yang satu sakitnya 12 tahun. Jadi usia dan sakitnya ini dikontraskan. Ada banyak penafsir mengatakan bahwa 12 itu merujuk pada usia yang cukup matang, ya, dari anak yang dimiliki Yairus ini. Ingat, Tuhan Yesus umur 12 tahun pergi ke Bait Allah, itu ya umur yang cukup matang untuk beralih menjadi pribadi dewasa dalam tradisi Yahudi. Dan 12 tahun adalah sebuah masa yang panjang bagi seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi ini masalah besar. Tapi keterangan perempuan menunjukkan bahwa ini ini bukan sesuatu yang genting kok, kira-kira begitu, ya. Kenapa? Karena dalam masyarakat patriarkal, anak perempuan nggak diperhitungkan. Jadi biarkanlah. Ini sesuatu masalah besar yang disepelekan orang banyak. Kenapa lalu ada beberapa orang yang ketika akhirnya anak perempuannya Yairus mati, maka dia mengatakan, kamu nggak usah menyusahkan guru. Jadi ini sesuatu yang menurut saya menggambarkan bagaimana cara pandang orang-orang pada saat itu. Tetapi hati Yairus begitu mengasihi anak ini, sekalipun dia anak perempuan, dia sangat mengasihinya. Jadi ini masalah besar yang sering kali tidak dianggap oleh orang lain. Mungkin kita juga sering mengalami itu, ya. Ada sesuatu yang masalah yang berat sekali, tapi orang lain kok nggak ngerti sekali. Kakak-kakak yang terkasih, dalam kisah kita ini disebutkan ketika orang-orang nggak peduli, orang-orang bahkan melarang, anakmu sudah mati, jangan lagi menyusahkan guru. Tapi Yesus begitu peduli. Dia mengatakan, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Terlihat sekali bahwa saat yang lain tidak peduli, Yesus tetap berbelas kasih, dia tetap peduli. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Disebutkan bahwa Tuhan Yesus mau secara personal terkoneksi dengan keluarga ini, dan ia tidak memperbolehkan seorang pun ikut, kecuali jadi ada relasi personal, ada sesuatu yang memang ini sesuatu yang besar, membangkitkan orang mati. Tapi dia perlu juga para saksi mata untuk melihat kuasa Tuhan memang bekerja melalui dirinya. Disebutkan ada kata kecuali, ada Petrus, Yohanes, Yakobus, nih orang-orang terdekatnya Tuhan Yesus, dan juga adalah anak dan ibu dari anak itu. Dan lalu mereka melihat sesuatu, ya. Disebutkan juga bahwa orang-orang di sana tetap nggak melihat Yesus sebagai pribadi yang berkuasa, walaupun ada kisah-kisah sebelumnya tentang Tuhan Yesus yang memulihkan, yang terjadi di Gerasa, di banyak-banyak tempat, tapi mereka tetap tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur, mereka menertawakannya, tanda meragukan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Lalu dia memegang anak itu, dan ini seperti sesuatu yang agak mirip dengan perempuan yang berumur sakit pendarahan 12 tahun, ketika dia menyentuh jubah Tuhan Yesus, ya. Dan yang kali ini Tuhan Yesus menyentuh anak ini. Ketika perempuan yang sakit 12 tahun itu menyentuh, dan dia merasa nggak berarti, ya begitu. Tapi Tuhan Yesus selalu menyapa anak perempuan Yairus ini dengan, hai anak, bangunlah, ya. Jadi ini sesuatu yang
tergambar sekali penulis Lukas mau mengkontraskan baik keluarga yang sangat tinggi di masyarakat, yaitu kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, ya, dan juga perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan yang sudah nggak dianggap lagi oleh masyarakat, sama-sama berarti bagi Tuhan. Yang satu dipanggil hai anak, perempuan sakit 12 tahun pendarahan ini dipanggil juga dengan anak. Yesus mengerti dan mau menjalin relasi personal dengan keluarga maupun juga yang punya permasalahan. Kisah kita ditutup dengan akhirnya anak ini bangkit kembali. Dan lalu Tuhan Yesus menyuruh untuk memberikan makan. Makan adalah tanda supaya terlihat bahwa dia memang sungguh-sungguh hidup, terbukti, ya. Dan disebutkan di sana mereka, ya. Jadi banyak orang yang menyaksikan itu tidak diragukan lagi. Dan ini yang membuat mereka takjub. Kakak-kakak, kisah ini mau menghantarkan kita untuk mengenal Tuhan yang membangkitkan orang mati. Kuasa Tuhan itu berkuasa nyata di semua tempat, di mana-mana tempat, termasuk hari ini dalam kehidupan kakak-kakak, dalam kehidupan adik-adik. Dan Tuhan mengasihi setiap orang dengan berbagai latar belakang, baik yang sakit 12 tahun pendarahan yang gak dianggap, maupun juga keluarga terhormat seperti Yairus. Semua orang Tuhan mengasihi. Dan juga kuasa Tuhan itu membuat takjub banyak orang. Tuhan menunjukkan kuasanya supaya kita mengenal. Dan patutlah kita bersyukur. Biarlah adik-adik mengenal Tuhan yang membangkitkan orang mati dan mereka meyakini bahwa kuasa Tuhan juga bekerja dalam hidupnya dan keluarganya. Mungkin adik-adik sedang ada problem di mana ada anggota keluarga yang sakit. Mungkin juga ia merasakan sakitnya yang nggak sembuh-sembuh. Dia pengen sehat dan bermain seperti anak-anak yang lain. Yakinkan adik-adik bahwa kuasa Tuhan juga bekerja dalam hidup. Dan biarlah dia melihat bahwa Tuhan juga mengasihi dia walaupun dia mungkin dari latar belakang keluarga yang tak mampu. Selamat membagikan ini kepada adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, dan sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Bagaimana kita menyampaikan tentang kisah ini, belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak Yairus, Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Yeni. Mari Kak Yeni, namun sebelumnya kita dengarkan ya pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini, kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan dilanjutkan ayat 49 sampai 56 dengan tema belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak Yairus, Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Dan yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita adalah Kak Yeni. Mari, Kak Yeni. Hai kakak-kakak, kembali bertemu dengan saya Kak Yeni. Kali ini saya ingin memberikan ide-ide bagaimana menyampaikan pelajaran tentang Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati untuk kelas Batita dan Balita. Adapun tujuannya, yang pertama adalah anak mengetahui kisah Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Dan yang kedua, anak dapat berkata, Tuhan berkuasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya mengusulkan pendahuluannya adalah kakak-kakak boleh memilih yang pertama untuk menampilkan gambar atau slide atau membawa perlengkapan-perlengkapan terkait bagaimana jika anak sakit, apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi, contoh gambar-gambarnya seperti ini. Biasanya kalau anak sakit, papa mama bahkan opa oma ikut repot untuk merawat. Misalnya memberikan makanan, memberikan obat-obatan, maupun memberikan kompres ya. Lalu juga
kalau orang tua anaknya sedang sakit, biasanya akan mendoakan. Dan jika belum sembuh, akan dibawa ke dokter. Nah, gambar-gambar tersebut kakak-kakak juga bisa ganti dengan perlengkapan, misalnya membawa botol sirup, atau membawa alat kompres, kemudian juga mainan alat-alat kedokteran atau medis seperti stetoskop ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana menyampaikan pelajaran ini untuk kelas batita dan balita? Kurang lebih intinya saya buat dalam 4 pokok, dan agar lebih menarik, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk melakukan gerakan kepala. Jadi, selama kita mengucapkan urutan peristiwa atau kalimat demi kalimat, ketika ada kata Tuhan Yesus, maka anak-anak kita ajak untuk menggerakkan kepalanya ke atas, mendongak. Kalau Yairus, lurus ya, menatap ke depan. Kalau anak Yairus, maka kepalanya menunduk. Kalau orang banyak melihat ke kiri dan ke kanan. Contoh, anak Yairus sakit. Yairus mendatangi Tuhan Yesus agar menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus berjalan menuju rumah Yairus. Dan seterusnya ya. Kalau kakak-kakak mau mengganti misalnya Tuhan Yesus dengan tangan ke atas juga boleh. Atau Yairus misalnya dengan gaya laki-laki gagah, kemudian kita buat gerakan seperti kumis. Juga boleh ya, kakak-kakak bisa mengembangkannya. Dengan melibatkan gerakan, maka anak-anak bisa terus fokus mendengarkan dan mengikuti cerita yang kita sampaikan. Nah, kemudian ayat hafalannya dari Lukas 40 ayat 55. Kita bisa melakukannya dengan mengajak adik-adik untuk menyanyi ya. Contoh, pada saat itu juga anak Yairus hidup. Lukas 40 ayat 55. Saya ulangi ya. Pada saat itu juga anak Yairus hidup. Lukas 40 ayat 55. Kakak-kakak bisa mengulanginya beberapa kali dengan variasi, misalnya anak yang bajunya ada warna hitam, kemudian anak yang rambutnya lurus dan lain sebagainya ya. Kemudian juga saya mengusulkan ada ucap dan gerak. Di sela-sela kita menyampaikan urutan peristiwa demi urutan peristiwa. Atau barangkali kakak-kakak mau melakukan ucap dan gerak ini mulai dari ketika sedang pujian ya. Jadi gerakannya Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus berkuasa. Yes! Diulangi ya. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus berkuasa. Yes! Untuk mengawali ucap dan gerak ini, kakak-kakak boleh memberikan tanda, misalnya anak-anak kelas batita, lalu adik-adik mengucapkan dan melakukan gerakan tersebut. Atau misalnya anak-anak sekolah minggu GKI Pengadilan Bogor, maka anak-anak akan melakukan ucap dan gerak tersebut. Nah, selanjutnya kakak-kakak, untuk aktivitasnya yang saya buat adalah adik-adik diajak untuk melihat gambar tentang Yairus bersama istri dan juga keluarga besarnya, mengucap syukur karena anaknya sudah dibangkitkan atau dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Tapi pada gambar ini ada bagian-bagian gambar yang hilang. Itu sebabnya
kita ajak adik-adik untuk mencari dan memasangkan gambar mana yang cocok dengan bagian yang hilang tersebut. Tentu saja kalau untuk adik-adik yang batita masih belum bisa menulis, maka perlu dibantu. Tapi untuk adik-adik yang sudah TK, kemungkinan besar sudah mulai bisa menulis, silakan jikalau adik-adik menuliskan sendiri pada bagian yang putih tersebut. Lalu kakak-kakak, untuk lagu yang sesuai dengan tema, ini bisa dinyanyikan dari Kidung Ceria 133, Tuhan Yesus berkuasa, kemudian Allahku besar, dan Tuhan Yesus sayang padaku. Nah, demikianlah kakak-kakak contoh atau ide-ide yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Dan kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil, dan akan menyampaikannya, yang akan menyajikan usulan metode di kelas kecil adalah Kak Tiara. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan dilanjutkan ayat 49 sampai 56, diberi judul Belajar dari Kisah Yesus membangkitkan anak Yairus, Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Kita mau mendengarkan Kak Tiara yang mau menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Mari Kak Tiara. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, khususnya untuk kelas kecil. Pada hari ini kita akan mempersiapkan untuk guru sekolah minggu yang akan mengajar di kelas kecil dengan tema yaitu Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Kita akan belajar dari kisah Yesus yang membangkitkan anak perempuan Yairus. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama kita mau ajak anak untuk mengetahui tentang Tuhan yang berkuasa membangkitkan anak perempuan Yairus. Lalu yang kedua, kita mau ajak anak-anak untuk belajar dan memahami serta mengerti bahwa Tuhan berkuasa juga atas kehidupannya. Sebagai pengantar, kita mau ajak anak-anak untuk berbagi pengalaman hidup mereka ketika berhadapan dengan kesulitan. Kita ajak anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka ketika menghadapi kesulitan. Contohnya, ketika mereka sulit untuk belajar, terus juga sulit untuk berteman atau bergaul, atau kesulitan-kesulitan lain yang mereka rasakan. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita ajak anak-anak untuk mengetahui, memahami bagaimana caranya mereka ketika menghadapi kesulitan. Karena tentu pasti anak-anak memiliki pengalaman-pengalaman yang ketika mereka berhadapan dengan kesulitan, mereka bingung harus menanggapinya, atau mereka bingung harus berbuat apa. Baru dari pengantar ini kita bawa anak-anak untuk masuk ke dalam cerita yang ada di dalam Alkitab. Untuk cerita Alkitabnya, kita bisa memulai menceritakan tentang sosok Bapak yang sangat mengasihi anaknya. Namanya Bapak Yairus. Nah, Bapak Yairus ini sangat mengasihi anaknya, namun karena anaknya mengalami sakit hingga akhirnya meninggal, betapa Bapak Yairus itu merasakan kesulitan yang sangat berat. Saking sulitnya, akhirnya Bapak Yairus berusaha mencari pertolongan, dan pertolongan itu ia temukan ketika ia berjumpa dengan Yesus. Nah, dari sini kita bisa bawa anak-anak untuk memahami tentang siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak Allah yang punya kuasa yang luar biasa, kuasa yang sangat hebat, dan kuasanya itu dapat menyembuhkan orang yang sakit, dapat memulihkan mereka yang lumpuh, bahkan dapat juga membangkitkan orang yang mati. Dan pengalaman tersebut, kesulitan yang dialami Bapak Yairus ditolong oleh Tuhan Yesus
ketika Bapak Yairus mau percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita bisa ajak anak-anak untuk mengerti tentang betapa besarnya dan betapa hebatnya kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, nanti kakak-kakak bisa mengembangkan cerita tentang yang ada di Alkitab, agar anak-anak bisa lebih jauh memahami arti dari kuasa Tuhan. Yang mau kita tekankan adalah bagaimana anak-anak bisa dengan baik dan dengan benar memahami arti dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus yang melampaui segala hal. Bahkan kuasa Tuhan Yesus yang sangat besar yang dapat memulihkan keadaan seseorang, bahkan membangkitkan seseorang. Dan karena kuasa yang begitu besar tersebut, kita pun juga diajak untuk percaya. Nah, kakak-kakak, setelah kita menceritakan tentang kisah dari Bapak Yairus, barulah kita masuk kepada refleksi Alkitabnya atau refleksi imannya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kisahnya Bapak Yairus atau kisahnya Tuhan Yesus yang membangkitkan anak perempuan Yairus? Nah, kita mau ajak anak-anak untuk memahami dan juga meyakini serta mengimani bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang lebih besar. Kalau Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar, apa yang harus kita lakukan? Kita diajak untuk percaya dan berserah pada kuasa Tuhan, secara khusus ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Jadi, kalau misalnya kita menghadapi kesulitan, kita jangan buru-buru langsung menangis, langsung kecewa, langsung marah, tetapi ingat, serahkan segala kesulitan kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Ketika Tuhan Yesus mau menolong Bapak Yairus bahkan membangkitkan anaknya, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan inilah yang mau kita tanamkan kepada anak-anak. Ketika mereka menghadapi kesulitan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Asalkan kita mau percaya, mau yakin, dan berserah kepada Tuhan. Semua itu tergantung bagaimana kita mengimani tentang Tuhan Yesus, mengimani pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah poin yang mau kita ajarkan kepada anak-anak, agar mereka ketika menghadapi persoalan hidup, kesulitan hidup, mereka boleh yakin, percaya, dan berserah kepada Tuhan. Tidak hanya pada kesulitan hidup saja, tetapi di sepanjang kehidupan mereka, kita mau ajak mereka untuk belajar percaya, berserah pada kuasa Tuhan. Untuk ide aktivitas atau ide kreativitasnya, saya menyarankan agar kakak-kakak menyediakan lembar kerja seperti yang ada di gambar, lembar kerja di mana nanti anak-anak akan mewarnai gambar tersebut. Nah, tapi perlu dilihat nih, di lembar kerja tersebut ada garis-garis putus yang nanti dipakai oleh kakak-kakak untuk dilipat dan nantinya akan mereka tarik atau mereka satukan untuk menjadi dua cerita yang berbeda. Jika disatukan, mereka akan menemukan gambar Tuhan Yesus yang memegang tangan anak perempuan Yairus ketika masih meninggal. Tapi ketika dibuka, dibuka pada sisi satunya, mereka akan menemukan anak Yairus yang dipegang oleh Tuhan Yesus dalam kondisi sudah bangkit. Nah, ini adalah aktivitas yang cukup menarik untuk menolong anak-anak agar lebih jauh lagi memahami, dengan lebih mudah memahami tentang cerita Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kakak-kakak lakukan. Jika kakak-kakak punya ide lainnya, silakan dikembangkan. Demikian kakak-kakak materi untuk kelas kecil yang telah kita bahas. Semoga dapat menolong kakak-kakak untuk memperdalam lebih jauh lagi. Dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Kak Tiara yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil, dan sekarang kita akan mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan siapa yang akan menyampaikannya? Ya, yang akan menyampaikannya adalah Kak Yeni. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat.
dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42 dan dilanjutkan ayat 49 sampai 56, diberi judul Belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak Yairus, Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Dan kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Yeni. Mari Kak Yeni. Halo kakak-kakak, kali ini saya ingin membagikan beberapa ide tentang bagaimana menyampaikan pelajaran Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati untuk kelas besar. Adapun tujuan untuk kelas besar, yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan anak perempuan Yairus. Dan yang kedua, anak yakin Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya mengusulkan 2 pendahuluan. Kakak-kakak boleh memilih salah satu atau kedua-duanya digunakan juga, tidak apa-apa. Yang pertama adalah kemahakuasaan Tuhan dalam hal kita bisa menghitung umur sebuah pohon dari lapisan cincin yang terbentuk. Barangkali beberapa atau sebagian dari adik-adik kita sudah mengetahui hal ini, tidak apa-apa. Dari situ nanti kita bisa mengadakan dialog atau diskusi. Apa pendapat adik-adik melihat salah satu kemahakuasaan Tuhan terhadap ciptaannya, yaitu pohon yang umurnya bisa dihitung melalui lapisan-lapisan yang terbentuk. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan pendahuluan tentang jumlah tulang dalam tubuh manusia, di mana awalnya 270 dan kemudian dalam proses akhirnya menjadi 206. Ini juga menarik dan menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia termasuk anak-anak sesuai dengan tujuan yang kedua tadi. Lalu bagaimana menyampaikan kisah ini untuk anak-anak kelas besar? Kakak-kakak boleh menggunakan metode bercerita atau saya juga mengusulkan kalau boleh dan memungkinkan kakak-kakak bisa melakukan drama bersama dengan adik-adik. Tokohnya ada 6 ditambah 1 lagi sebagai narator. Dan adegannya ada 7 adegan yang kakak-kakak bisa lihat dari slide yang saya tampilkan berikut ini ya. Adegan pertama, kemudian adegan kedua, lalu sampai kepada adegan ketiga ketika ada utusan datang dan menyampaikan bahwa Putri Yairus sudah meninggal. Kemudian adegan keempat dan ke adegan kelima dan sampai akhirnya adegan yang keenam, Tuhan Yesus memasuki kamar Putri Yairus dan kemudian memegang tangannya lalu mengatakan, "Nak, bangunlah." Setelah itu anak Yairus mengalami mujizat sehingga ia bisa hidup kembali dan ditutup oleh narator yang mengucapkan kalimat tentang bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala kemahakuasaannya dalam kehidupan anaknya Yairus maupun kita sendiri. Kakak-kakak, berikutnya untuk ayat hafalan dari Mazmur 56 ayat 14, metode yang saya usulkan adalah bagilah anak-anak dalam kelas kakak layan menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok anggotanya 5 dan masing-masing anak menghafalkan potongan-potongan kalimat seperti yang ada di dalam slide ini ya. Setelah itu, maka anak-anak akan diminta untuk tampil sesuai dengan kelompoknya. Jadi pada saat tampil, pertama masing-masing anak
mengucapkan bagian ayat yang ia dapat. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, kemudian ganti kepada anak yang kedua sampai anak yang kelima. Setelah selesai, maka semua anak harus mengucapkan ayat ini secara lengkap. Jadi, kakak-kakak bisa juga menggunakan metode menghafal ayat dengan cara demikian. Kemudian, usulan aktivitasnya, kakak-kakak boleh juga melakukan apa yang saya usulkan ini. Jadi, dari kelompok ayat hafalan tadi, adik-adik mengerjakan aktivitas berdasarkan kelompok ayat hafalan, di mana nanti kakak layan atau kakak guru akan memberikan amplop. Ada 5 amplop, di mana masing-masing amplop berisi huruf-huruf yang kalau digabung akan membentuk yang pertama kata Yairus, kata Yesus, dan seterusnya. Jadi, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah membuka amplop, kemudian menyusun huruf-huruf yang terpisah tersebut menjadi satu kata. Kalau sudah, maka amplop yang kedua dibuka. Sampai akhirnya semuanya lengkap menjadi kata yang sudah atau yang ada artinya. Nah, kemudian dari kata-kata yang sudah terbentuk ini, maka kita menugaskan kepada setiap kelompok untuk merangkai kalimat. Boleh ditambahkan preposisi, ya, kata depan, kata sambung boleh juga, supaya kalimat yang dihasilkan merupakan kalimat yang baik, yang lengkap, dan tentu saja itu berhubungan dengan cerita atau tema pelajaran, yaitu Tuhan Yesus menghidupkan orang yang mati. Nah, selanjutnya lagu yang sesuai dengan tema, kakak-kakak bisa menyanyikan lagu-lagu dari Kidung Ceria dengan lirik atau ajaran yang bagus ya. Dari Kidung Ceria 131, kemudian juga Waktu Aku Takut, di sana sangat cocok menggambarkan tentang ketakutan Yairus dan kemudian diajak untuk percaya sehingga tidak perlu takut lagi. Dan juga Kidung Ceria 11, Kupuji Kuasa Tuhanku. Baik kakak-kakak, itulah beberapa usulan yang bisa saya sampaikan. Semoga ide-ide tersebut bermanfaat untuk membantu kakak-kakak mempersiapkan pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas besar, bahkan di kelas Batita Balita juga Kak Yeni ya yang menyampaikan usulan metode, di kelas besar juga Kak Yeni yang menyampaikan usulan metode. Dan kakak-kakak kami telah merampungkan bahan persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak juga dapat menyimak program yang ditayangkan oleh YKB yaitu aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu dan juga dapat menyimak lagu-lagu sekolah minggu dan tentu saja kakak-kakak mendapatkan usulan banyak nih tentang aktivitas untuk anak-anak, lalu kemudian lagu-lagu yang bisa dibawakan bersama dengan anak-anak dalam kebaktian sekolah minggu, dan kakak-kakak bisa mengirimkan renungan harian KIDI yang tayang memang setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dan di hari Sabtu ada program khusus KIDI Time. Kakak-kakak juga bisa menyaksikan dan juga mengajak anak-anak sekolah minggu dapat menyaksikan tayangan KIDI Time di setiap hari Sabtu. Dan kita akan mengakhiri episode kali ini. Mari kita mengakhiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kami semua yang boleh melakukan persiapan bersama. Terima kasih untuk narasumber di setiap kelas yang menyampaikan metode. Berkati persiapan yang masih harus dilakukan oleh kakak-kakak dimanapun berada, agar persiapan mereka juga dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang. Dah.